Sobat Dialog Senja, ketemu lagi dengan kami bertiga tentunya dalam acara Dialog Senja, dialog seputar cinta dan kerja. Nah, kali ini tepatnya ya di Kutu Teror. Kupas tuntas cerita horor. Nah, ternyata ya nggak kerasa ya, kemarin episode pertama udah launching ya di akun YouTube Mikro Madani Institute, dan ternyata antusiasnya dari teman-teman Sobat Senja itu luar biasa ya. Benar banget. Kamu setelah melihat tayangan ulang kemarin, malu nggak sama diri kamu ya? Kalau aku sih nggak malu ya, karena udah biasa malu-maluin sebenarnya. Cuma lebih ke apa ya, agak hilang kewibawaan saya ya. Itu gara-gara video reaction yang kita tonton kayak gitu ya. Betul, itu betul. Secara spontan ya. Ya, ketinggalan boleh ulang nggak? Apa? Boleh ulang nggak ketinggalan huinya? Oh, enggak, jangan. Namanya juga spontan. Lagi ketawa. Gitu ya, jadi lihat spontanitas kita kayak gitu ya. Dan sebenarnya kemarin itu lebih kaget karena si Mbak Cynthia alias si Acil ini ya kan megang kaki kayak yang ini gitu. Iya. Jadi lebih kagetnya di situ. Namanya sebenarnya. juga wanita kan perlu pegangan. Oh ya, itu jadi alasan juga kenapa banyak wanita itu yang suka fotonya itu miring. Kenapa tuh? Karena memang wanita itu butuh sandaran. Ya Allah. Betul sih, betul. Ya kan? Tapi orang-orang yang seperti itu biasanya yang belum punya pasangan ya, dia karena betul. bisa sangat mendeskripsikan gitu kan. Betul. Ya. Tapi nih Sobat Senja, ngomong-ngomong di video yang pertama ya, episode pertama kita di Kutu Teror, luar biasa juga ya. Akhirnya banyak juga Sobat Senja yang akhirnya mengirimkan cerita-cerita horornya nih di akun Instagram mm_institute gitu. Banyak banget pengalaman-pengalaman yang ternyata banyak dialami Sobat Senja selama bekerja. Terus yang ada mungkin cerita-cerita di rumahnya gitu kan, atau sepulang perjalanan kantor. Itu kan horor biasanya kan. Bener banget. Karena banyak beban yang dibawa ke rumah gitu. Nggak, tapi beneran banyak banget teman-teman yang mengirimkan cerita-ceritanya juga di Instagram kita. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang belum mengirimkan cerita-cerita horornya, boleh langsung dikirimkan di Instagram kita di mm_institute. Nah, betul banget sih. Jadi buat para Sobat Senja yang mengirimkan dan terpilih gitu ya untuk kita bawakan di sini, nanti juga akan mendapatkan sesuatu lah pokoknya dari tim MMI kayak gitu ya. Ada surprise-nya. Surprise-nya kayak gitulah. Nah, ngomong-ngomong nih, mungkin kan ada Sobat Senja yang baru nonton ya. Lagi-lagi kita harus perkenalan dulu betul, nih. Karena takutnya banyak yang belum kenal nih untuk teman-teman supranatural aku hari ini. Gitu ya. Kalau aku dulu bukan supranatural sih, tapi lebih supra X kalau di rumah ada. Suprafit ya. Iya, suprafit. Nah, para Sobat Senja, kalau di sebelah kanan saya ada siapa nih? Saya Fajrul Falah Mangsaguna. Wah, kalau nama bukannya siapa? Fafawang. Apa itu? Ya itu Fajrul Falah Mangsaguna. Lucu ya namanya ya, imut kayak orangnya. Kalau di sebelah kiri aku nih ada siapa nih? Halo, kalau aku ada Ozi. Enggak, Kayaknya kemarin ada Leon-Leonnya. Coba yang perkenalannya dong. Kenalin, kalau aku Oji Leon Kaci. Wow, jangan dikemek. Bukan. Dan aku sendiri aku ada Acil yang biasa dikenal Acil kali ya, biar lebih akrab ya. gitu kan. Lebih enak juga dan mudah diucapin ya. Diucapkan, betul. Karena kita bertiga akan menemani para Sobat Senja yang mungkin banyak waktu luang gitu ya, bingung mau ngapain gitu kan, malam-malam gitu, daripada scroll-scroll aja mending langsung ke akun YouTube kita. Karena kita akan menemani teman-teman di hari-hari kosongnya. Betul sekali. Nah, Fajrul dan Oji. Ya, selama Acil. 2 episode Kutu Teror, ada perbedaan nggak sih? Boleh nanya dulu dong. Boleh. Kalau aku sih perbedaannya semakin kesini semakin serem ya. Karena bukan kebetulan ya, cuma cerita-cerita yang dikirimkan sama para Sobat Senja itu, apalagi yang kedua kemarin, itu beneran ketika kita lagi baca itu merinding. Apalagi posisi kita juga memang take-nya itu malam. Iya. Kayak gitu ya. Dan ketika itu malam Jumat. Ya kan? Dan itu yang cerita soal apa namanya Simbah ya. Kemarin ada Simbah Kakung itu kan memang kerasa banget kayak itu energi gitu ya, energinya, dan kita benar-benar membayangkan kayak gitu sih. Jadi semakin kesini kalau aku ngerasa semakin serem sih. Jadi kayak kita
sebenarnya kisah-kisah misteri itu bukan hanya yang ada di TV-TV aja, bener, gitu. Kita bener. lebih mengenal lebih dekat lagi sisi-sisi horor dari cerita Sobat Senja. Betul, Kalau betul. Oji gimana nih, Ji? Kalau aku gimana ya, semenjak 2 kali kita take untuk ikut kegiatan Kutu Teror ini, lebih kemana ya, kayak lebih terbawa gitu. Jadi kemana-mana ngingetnya kayak horor gitu, horor terbawa di setiap Jadi lebih takut aktivitas. ya? Iya, itu jadi kepikiran gitu kan. Iya, Makanya iya. aku mau nanya juga sama Kak Cynthia sama Kak Fajrul gitu. Setelah mengikuti 2 kali kita kemarin mengikuti kegiatan Kutu Teror ya? Kutu Teror, itu masih aman. Sejauh Alhamdulillah aman sih aman, Aman ya. ya aman. Tapi kemarin memang di tempat tinggal saya di kamar kayak gitu kan. Kemarin sempet malam-malam itu ada kaca pecah. Waduh, tuh? kenapa? Apa? Kenapa? Karena saya bangun tidur kaget ada coro. Ceder kan? Kirain ada sesuatu yang Iya, ikut ya kan? Alhamdulillah sih enggak ya. Oh, Aku enggak sampai alhamdulillah. sih. Tapi enggak tahu kalau Mas Oji kan kemarin juga cerita soal jembatan Ancol, Iya, terus betul. kemarin Sawan Casablanca, Iya, Jeruk Casablanca, apalagi Mas Oji kan Lewat tiap hari tiap ke hari. situ gitu. Ada perbedaan nggak Mas Oji? Ya itu tadi aku bilang lebih kepikiran ke horor-horor mulu jadinya di setiap aktivitas gitu. Kepikiran mau lewat jalan Lewat, lain nggak kira-kira? Sementara sih belum ya. Itu rutenya itu dan paling dekat kayaknya. Bener ya, mungkin memang kita ngerasa aman, tapi sebenarnya di jiwa kita tuh kayak ngerasa diteror Ah, ya, kayak iya. judul episode kita gitu, Kutu Teror gitu ya, jadi kita ngerasa Bener, diteror, tapi cuman ya mungkin halusinasi Halusinasi. kita. Kalau Iya, Acil iya. sendiri gimana Acil? Pulang kosan kayak gitu mungkin sama abang Grabnya kayak gitu kan? Ya sama abang gitunya juga masalah. Biasanya kan kalau tukang ojol kita banyak kisah-kisah horornya ya kan. Ya kali aja kepikiran apa kayak gitu. Enggak sih, kalau untuk terkhusus abangnya sih nggak ada apa-apa. Cuman memang setelah pulang itu kok rasanya itu ya deg-degan aja gitu. Apalagi kan biasanya kalau kadang di kosan kan ketiduran terus bangun ya udah gitu ya, langsung beresin segala macam. Nah kalau sekarang tuh kalau misalnya ketiduran tuh kok kayaknya Ingat gitu iya kan. kok inget ya kok takut ada yang ngeliatin atau apa gitu. Jadi iya, pengen iya. cepet beresin semuanya langsung tidur lagi, padahal sebenarnya nggak ada Nggak ada apa-apa. apa-apa ya. Oh. Terlebih Karena- lagi tuh ada lemari betul. kan di dekat kamar Nah, mandi. itu dia. Kita cerita kemarin kan Betul. hubungannya kamar Mandi, mandi, gudang. Gudang, dan di atas iya. lemari ada sesuatu Sesuatu. gitu kan gitu sih. Tapi ya Bismillah aja. Bismillah gitu aja. Kan makanya kalau mau ke kamar mandi ke dapur gitu jadi kayak kepikir waduh. Oh, iya, iya, cerita bener. yang kemarin. Apalagi kalau misalnya kita ke WC malam-malam. Nah, Nah, itu kadang-kadang juga kayak lebih lumayan mending deg-degan. ditahan sampai pagi. Iya, jangan jadi penyakit tapi nanti ya. Tapi mungkin jadi jangan buat sobat senja jadi takut juga. Iya, gitu iya, iya, kan. betul. Ya, itu cuma cerita kita aja. Betul. Nah, Yang jelas sih, yang jelas setiap di Kutu Teror itu kan selalu kita ambil hikmahnya. Itu kira-kira apa, pelajarannya apa gitu ya. Betul. Nah. Tapi kalau tadi ngomongin soal tidur, kan mungkin Acil juga sering ketiduran kali ya Nah, kalau betul, dalam betul. itu. Oji juga sering Bukan ketiduran sering nggak? ketidur emang tukang tidur. Tiap di mana nempel tidur. Oh, itu Lebih ke kalau di pelor ya? nah, kalau di tempat kita namanya pelor Iya, ya. nempel molor. Nempel molor kayak gitu ya. Nah, kalau soal ketiduran mungkin kalau Oji pernah nggak sih ngerasain kayak ketindian kayak Nah. gitu? Kalau lagi tidur ketindihan gitu sih belum pernah, tapi aku pernah ngalamin waktu itu aku lagi sadar gitu. So, aku lagi nginep di tempat familiku gitu kan. Nah, tadinya kan tidurnya di kamar atas kan, cuman kayak iseng nggak bisa tidur gitu karena bukan rumah sendiri kan. Aku turun ke bawah gitu, ke sofa gitu, aku lagi duduk ke sofa. Tiba-tiba tuh kayak nah si familiku kan ini piara burung apa ya kalau di nggak tahu tempat lihat. Yang aku tahu tuh burung namanya tekukur gitu. Bunyinya Perkutut ya? bunyinya apa? Perkutut. Gerung gitu. Nggak serius itu. Nah, itu sekitar jam 1 atau jam 2 gitu kan. Aku duduk di sofa, lagi terbayang suara itu ya kan makin lama makin berisik kan burungnya. Terus tiba-tiba aku tuh kayak merem terus kejang-kejang sendiri gitu. Hah? Padahal aku lagi sadar, sumpah itu nggak bohong. Benar, Kita kejangnya takut ya. sadar. Kejang, merem terus tuh kayak gitu-gitu. Aku Terus udah yang- baca semaksimal mungkin aku bisa ya istighfar kayak gitu-gitu kan. Baca-baca untuk supaya sadar gitu. Terus nggak lama aku hentakin gitu kan supaya sadar dan aku udah langsung aja aku kabur lagi ke atas gitu, nggak berani lagi ke bawah. Tapi waktu nih sedikit ngobrol Iya, iya. kali ya, Iya. kan kayak tidak banyak pengalaman yang kayak dialamin sama Oji. Tapi ketika Oji misalnya kejang itu tadi, tapi Oji sadar kan Sadar, kalau Oji kejang. karena mataku ketutup sendiri, aku mau buka nggak bisa gitu. Jadi itu kayak aku ada di daerah Jakarta juga ya, itu kayak pura atau apa gitu ya. Jadi aku lagi sadar gitu tiba-tiba kayak aku ketarik ke dalam itu gitu. Ke dalam puranya Pura itu. gitu. Puranya kan tinggi kan. Jadi kayak kars gitu.
Nah, aku langsung ketutup matanya, langsung gejang-gejang gitu. Sumpah. Itu kalau boleh tahu selama berapa Sekali doang itu. Oh, berapa lamanya mungkin? lama atau 1-2 menit lah ya. 1 menit 2 menit lah. Lumayan lama. Lumayan aku sadar pas kejang tuh, aku sadar terus aku gimana caranya aku melek, maksudnya aku sadar gitu. Itu ya itu nunggu 1-2 menit itu aku baca apapun yang aku bisa. Awalnya aku kagetin kan kayak gitu baru bisa. Langsung aku balik lagi ke atas tidur itu. Aku takut langsung kayak. tapi ada keluarga yang ini nggak yang tahu nggak gitu ngeliatin Nggak kayak ada, karena kan aku lagi nginep tempat family kan. Itu lagi orang-orang di dalam rumah itu udah pada tidur semuanya. Iya iya. Ya, sobat senja. Itu Jadi sih. ini agak menarik karena Ah, kayak ketindihannya ketika posisinya sadar. sadar, betul, betul. nggak lagi Gitu tidur kan. gitu. Nah itu menurut Mas Fajrul kira-kira kenapa tuh kalau misalkan Wah, yang Mas Fajrul tahu? kalau itu kan apa namanya kalau di ilmu psikologi itu kan ada yang bilang paralisis kayak gitu ya atau Ya, sleep Feno- paralysis. fenomena ketindihan kalau orang bilang kayak gitu itu kan. Jadi itu kayak posisi di mana kita itu antara sadar dan nggak sadar kayak Ya. gitu ya. Terus kemudian ada kayak perasaan bergejolak, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kita tahu kayak gitu kan apa yang kayak kejadian, Ya, tapi ya, kita ya, betul, betul. kayak seakan-akan terkungkung lah kayak Ya. malah kayak gitu kan. Dan nggak bisa ngapa-ngapain Nggak bisa tadi ngapa-ngapain ya kayak kata gitu. Aldi, betul-betul sih. Mm-mm. Jadi mungkin memang sebenarnya ketindihan atau mungkin nama kerennya juga dalam dunia psikologi mungkin dikenal dengan sleep paralysis itu memang ada juga yang menghubungkan dengan mungkin kisah-kisah mistis gitu ya. Tapi ternyata secara dunia kesehatan pun ternyata itu memang ada gitu kan. Jadi memang ada hubungannya juga. Tadi betul kata Fajrul, ternyata kondisi itu tuh bisa ada beberapa penyebabnya gitu. Misalkan kita lagi sedang ada banyak pikiran atau terlalu capek gitu. Jadi kita memang sedang ada di dua kondisi tadi kan, gitu kan, antara memang sebenarnya secara apa ya raga kali ya. Memang kita tertidur gitu kan, tapi secara raga kita itu pikiran kita masih kemana-mana kayak gitu. Jadi ada apa ya posisi yang seperti menggantung tadi akhirnya sensorik itu jadi terkukung tadi tidak bisa untuk melakukan hal apapun gitu. Tapi memang secara untuk mistisnya tadi gitu kan, karena ada yang ketika orang ketindihan tadi itu merasa tiba-tiba di atasnya ada orang gitu kan, dia nggak bisa mau ngapa-ngapain, tapi itu benar sih. Nah mungkin buat sobat senja ya yang pernah merasakan sleep paralysis itu boleh deh ditulisin gimana cerita Ceritanya teman-teman gitu, karena pasti akan beda-beda gitu. Benar. Tapi kalau Fajrul sendiri pernah nggak ngerasain? Betul. 1 minggu yang lalu sih malah. Waduh. 1 minggu yang Gimana lalu itu ceritanya Mas Fajrul? apa mungkin posisi tidurnya pun juga lagi nggak Enak ya gitu. enak ya? kayak Betul. gitu kan. Jadi memang kalau dulu ya diajarin juga kayak gitu, ketika misalnya mau tidur itu kan kalau bisa benar-benar dalam keadaan yang tenang kayak gitu kan. Bahkan kalau misalnya kita tidur kayak itu kan, dulu kan anjurannya itu harus baca beberapa hal dulu gitu kan. Iya. Baca doa, baca istighfar dulu dan menenangkan hati dulu kayak gitu kan, agar tidurnya pun juga nyenyak, berkualitas dan terjaga kayak gitu kan. Ada lagi juga yang nyampein bahwa ketika kita tidur itu biar bisa terlindungi itu dengan cara berwudu dulu. Ya, Kayak itu kan betul, berwudu sebelum tidur kayak gitu kan. Dan itu untuk menjaga diri kita ya dari godaan-godaan atau gangguan-gangguan seperti itu. Nah, waktu kemarin itu posisinya memang dalam keadaan yang ya udah tidur asal tidur aja lah katakanlah kayak Masih gitu kotor kan. Masih gitu ya, kotor, masih masih apa bersih. kayak gitu kan. Nah, itu kerasa itu mungkin durasinya nggak lama sih, cuma 5 sampai 10 detik mungkin kayak gitu kan. Itu ngerasa kayak ya kayak terkungkung kayak gitu kan. Terus ngerasa mau gerak nggak bisa gitu kan, mau gerak nggak bisa, terus ini harus gimana gitu kan. Dan saya itu termasuk yang sering ketindihan sebenarnya. Oh, berarti Sering kayak selalu gitu. nggak hanya sekali ya? Nggak hanya sekali, sering ketindihan kayak gitu. Tapi ketika dapat keadaan kayak gitu langsung harus bisa ngehandle gitu loh. Handle-nya itu biasanya dibacain istighfar biasanya kan, istighfar, setelah itu sadar, habis itu kayak ada ngeliat ke kiri lah katakanlah kayak gitu. Jadi buat menenangkan intinya kayak gitu sih. Tapi emang itu keadaan yang kayak beneran setengah-setengah gitu ya, setengah kayak kayak enggak, ini gimana kayak gitu kan. Kayak gitu sih. Tapi pelajarannya ya itu memang harus tenang dulu gitu kan sebelum Secara tidur. agama juga kalau memang mau tidur kita memang diajarkan adab-adabnya ya gitu. Iya, tidur, betul. kayak gitu. Nah betul, gue setuju banget. Tapi juga kalau misalkan kerasa nggak sih mungkin boleh pengalaman dari Fajrul sama Oji juga. Misalnya salah satunya kalau misalnya nggak baca doa itu tidur tuh rasanya kebangun, abis itu pasti kebangun. Jadi tidurnya tuh jadi nggak bisa, tenang ya, Cil? iya nggak tenang gitu. Ada aja gitu. Maksudnya
proses yang tiba-tiba tuh buat bangun gitu loh. Misalkan mimpi hal-hal yang ternyata buat nggak nyaman. Sebenarnya kan kadang kita mimpi itu sadar ya, ya nggak sih, sampai kadang pun kita masih ingat untuk menceritakan ke orang lain mimpi itu gitu. Ya jadi mimpi-mimpi yang mungkin kurang membuat nyaman akhirnya kebangun, kaget, ingat, belum baca doa tadi, kayak gitu. Atau yang mungkin kadang kita ketiduran kan langsung aja dengan posisi apapun ya, mungkin belum bersih-bersih habis dari luar atau apa, kayak gitu. Itu sangat berpotensi mengganggu jam tidur juga. Nah kalau Oji pernah nggak kayak gitu ngalamin? Kalau kayak gitu, pernah sih beberapa kali mimpi, kayak lagi tidur gitu mimpi. Mimpi itu aku kayak, berantem sama makhluk halus gitu. Jadi mimpinya aja horor gitu ya? Sampai mimpi itu nggak hanya sekali gitu. Aku pernah berkali-kali mimpi hal yang sama, tapi dalam jeda waktu yang berbeda kayak gitu. Nah itu aku sampai kayak yang bangun tidur jadi capek, antara takut, capek dan deg-degan sendiri gitu. Dalam mimpinya itu aku berkelahi. Kita udah baca apapun surat udah kayak masih nggak pergi. Itu sih aku pernah berkali-kali gitu mimpi itu mimpi apa maksudnya? Gitu sih. Kayak gitu. Berarti jadi kalau Fajrul sendiri ternyata merupakan sobat yang sering. Intensitasnya untuk ketindihan itu lumayan sering gitu ya. Mungkin namanya juga Fajrul kan banyak beban, jadi kan tidurnya nggak tenang ya. Iya, tapi yang jelas sih kayak gini, meskipun beban kita itu seperti hantu. Iya, kan? Tapi ingat bebannya. Iya. Jadi kan meskipun beban kita mungkin sehoror hantu gitu tapi ingat kita masih punya Tuhan. Waduh, kita setuju ya. Jadi kita harus percaya itu. Kayak gitu. Supaya juga lebih enak untuk menjalani sesuatu. Betul banget. Karena kita juga sama-sama makhluk Tuhan gitu ya. Ya, betul. Jadi kita ingetin lagi untuk Sobat Senja nih yang mungkin pernah merasakan ketindihan, boleh deh diceritain ya. Tapi kalau menurut kalian nih, benar atau enggak sih sebenarnya ketika kita misalnya ketindihan atau sleep paralysis itu itu tuh sebenarnya kita ketindihan sih mungkin jin kayak gitu ya. Ataupun sosok tak kasat mata itu sih kalau menurut Fajrul. Kalau aku tuh termasuk orang yang percaya itu sih. Ya gitu. Aku termasuk orang yang percaya kalau keadaan ketindihan kayak gitu ya, kayak gitu itu memang sedang diganggu lah katakanlah kayak gitu sama jin dan sebagainya kayak gitu. Aku sih termasuk yang percaya kayak gitu sih. Kalau Oji? Aku juga sama kayak Mas Fajrul. Aku juga percaya bahwa itu memang, kan katanya orang kalau yang tidur itu memang benar diganggu sama jin itu gitu. Yang kayak tidurnya ketindihan gitu ataupun kayak tadi mimpi kayak gitu. Ya aku percaya sih, tapi dalam ilmu fisiologis mungkin Mas Fajrul lebih mengerti. Langsung lempar ya, langsung menantang ya. Kita kaget gitu ya. Tapi bener ya, tapi misalnya percaya atau tidak percaya memang hal itu ya ada gitu ya. Mungkin secara dunia kesehatan juga sih kalau ternyata itu memang diakui gitu, memang ada fenomena seperti itu. Dan kalaupun secara mistisnya gitu, ada juga mungkin apalagi terkhusus untuk orang-orang yang punya kemampuan yang lebih lah daripada kita gitu, yang bisa menilai benar ternyata itu ada gitu. Tapi ternyata sleep paralysis ini juga sebagai pengingat juga sih sebenarnya, tidak melulu menyeramkan gitu. Mungkin tadi kayak Fajrul lebih mengingat, jadi ada doanya dulu, terus juga percaya bahwa di atas itu ada yang melindungi kita juga. Terus secara kesehatan mungkin membuat kita kita tidur itu harus tenang gitu. Mungkin boleh bersih gitu kan. Betul. Terus menyampingkan dulu pikiran-pikiran yang kurang membuat tenang, karena ketika kita tidak tenang itu kan banyak halusinasi yang muncul gitu. Jadi itu juga yang mengakibatkan adanya sleep paralysis itu tadi. Sobat Senja nih, ngomong-ngomong tadi kita udah cerita-cerita ini kan seperti biasa dong. Sudah ada Sobat Senja yang mengirimkan kisah-kisah misterinya. Kismis, benar banget. Kisah misteri ya. Kayak di martabak ya, rembulan ya. Bener-benernya enak ya, tapi ini tapi kismisnya lumayan membuat suasana lebih panas. Waduh, panas. Karena sudah 4 cerita ya kita di episode pertama itu 2 cerita dengan mbak-mbak ya, si Miska ini tadi. Kalau di cerita di episode kedua kita hampir sama, tapi ternyata ada sosok besar juga yang berbadan hitam, dan ternyata ada sosok Mbah Kakung gitu. Nah kira-kira di episode kali ini ada cerita mistis apa lagi ya? Gitu benar. Jadi setelah tadi 4, hari ini kita akan ngasih 2 ya. 2 kisah-kisah yang disampaikan atau dikirimkan oleh para Sobat Senja. Dan para Sobat Senja, mari kita simak kisah yang pertama.
pelukan yang terasa di malam itu, tepatnya saat tengah malam, kurang lebih sekitar pukul 1 dini hari. Aku terbangun dari tidurku dengan perasaan yang sangat aneh. Saat aku bangun, aku merasakan seperti dipeluk erat dari belakang. Seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata yang memegangku. Aku mencoba bergerak, berusaha, dan berteriak. Tetapi sepertinya aku terkunci dalam keadaan tak bisa bergerak atau bersuara. Dalam kegelapan yang mendalam, aku mencoba memutar tubuhku untuk melihat siapa yang ada di belakangku. Namun, sesuatu sepertinya menghentikanku. Aku seolah kaku, seakan-akan ada kekuatan misterius yang mencegahku melihat siapa atau apa yang tengah memegangku erat. Namun, meskipun hanya sekejap, aku berhasil melihat sesuatu atau sesosok seseorang perempuan dengan rambut panjang hitam yang menggantung. Wajahnya hancur dan penuh dengan darah. Ekspresi wajahnya penuh dengan kesakitan dan penderitaan. Seolah-olah ia telah menderita luka yang sangat serius. Aku merasa panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku teringat cerita-cerita tentang hal-hal gaib dan hantu yang mungkin saja nyata yang akan aku alami. Tanpa berpikir panjang, aku memulai membaca ayat-ayat pendek yang aku ingat dari ajaran agamaku, berharap bahwa ini akan mengusir makhluk mengerikan. Tak lama kemudian, lukanya mulai melonggar dan aku bisa merasakan diriku bisa bergerak kembali. Lalu, pada keesokan malamnya, ketika tengah malam tiba, seperti biasa aku kembali terjaga oleh perasaan aneh yang sama. Namun, kali ini perasaan itu jauh lebih intens. Aku merasa ada sesuatu yang duduk di atas tubuhku. Mengerikan, aku tidak bisa melihat seperti apa bentuknya. Karena kegelapan yang mendalam masih mengelilingiku. Aku mencoba kembali untuk berteriak, tapi suara serakku memanggil ibuku dengan keras. Lalu aku mencoba berteriak, dan suara serakku memanggil ibuku dengan keras, sambil berusaha untuk mengusir makhluk ini. Aku mulai membaca kembali ayat-ayat pendek yang aku ketahui. Detik demi detik, berasa sangat lama. Dan ketakutan yang memenuhi diriku. Namun tak lama kemudian, seperti sebelumnya, makhluk itu tiba-tiba menghilang. Kejadian yang menakutkan itu membuatku tidak bisa tidur nyenyak kembali. Aku merasa diriku terganggu oleh kehadiran yang tak kasat mata ini. Dan ketakutan selalu mengintai di setiap sudut pikiranku. Aku tahu bahwa aku harus mencari bantuan atau mencari cara untuk mengakhiri gangguan ini sebelum semuanya berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Oh, serem ya, karena Sosoknya nyata nyata jelas, dan dia bisa menggambarkan. betul, dan dia apa, gitu. menceritakan gitu ya sosoknya seperti apa, wujudnya gitu tadi ya, dan tetap masih dengan seorang perempuan yang ternyata rambut panjang, dan ini lebih parah lagi karena mukanya hancur tadi ya. Berdarah-darah. Tapi setelah Oji cerita ya, panas tahu. Serius, Oh, jadi iya, panas kayak gitu gitu kan. kan. Maksudnya kayak, wow, seru ya cerita sobat-sobat senja itu memang Iya, ternyata banyak yang apa ya, yang tidak terduga ya, kisah-kisahnya tidak terduga. tentunya yang nggak bisa dielakkan juga kalau hal itu terjadi gitu kan. Bener. Dan apa namanya yang aku sih dulu nggak merinding ya tadi ya pas Oji tadi bacain itu, dan coba
ngerasain gitu ketika kita benar-benar dalam kondisi yang Iya, sama kayak gitu. yang sama, Iya. terus yang kita itu kayak katakanlah kayak dipeluk kayak itu kan, dari bahkan dan kita kayak nggak bisa ngapa-ngapain, dan cerita ini tuh nggak ada ujungnya. Ya. Kayak gitu. Jadi kita nggak tahu nih maksudnya keadaan endingnya itu kayak apa kayak gitu. Apakah aman setelah itu atau masih tetap atau diganggu, seperti apa ya kan? kayak gitu kan. Bener. Dan Tadi pas dia- aku ngebacain si sosoknya itu aku langsung kayak Deg-degan, maksudnya kayak beda ya rasanya Iya, ya pas betul sih. kalian- Dan dari ceritanya juga seperti apa ya? Si pencerita menjelaskan bahwa dia juga nggak tahu ujungnya apa, akankah berhenti di saat dia setelah menceritakan, atau mungkin dia akan merasakan Masih. hal-hal yang sama lagi gitu kan. Atau Jadi mungkin kayak lebih parah dari itu. Ya? nah itu, jadi kita juga kayak ya berdoa semoga tidak terjadi lagi dan kehidupannya juga semakin apa ya, menjalani hari-harinya Iya, juga tidak biasa. terbebani gitu ya. Dan itu memang yang tadi yang aku coba highlight itu ketika di pelukan yang pertama tadi itu Iya. ya, pelukan yang pertama tadi itu kan dia baca apapun gitu yang dia bisa baca kayak gitu kan. Nah, paling satu hal yang menarik itu kan biasanya kalau misalnya kita itu dalam keadaan yang ketakutan kayak gitu kan, terus apa namanya keadaan yang mungkin sedang diganggu dan kayak gitu, memang dalam tuturan agamanya itu kita biasa untuk diminta untuk membacaan ayat kursi. Ya. Kayak gitu kan. Jadi kalau dalam kandungan ayat kursi itu sendiri kan kurang lebih untuk menunjukkan bahwa kekuatan terbesarnya manusia, kekuatan terbesar Dunia ini, gitu. yang ada di dunia ini ya punya Tuhan aja, cuma Iya. Gusti Allah aja kayak gitu kan. Makanya ketika misalnya menghadapi apapun gitu kan, sebenarnya ayat kursi itu bisa dilafalkan untuk membuat keyakinan kita bahwa apapun yang terjadi di hadapan kita itu pasti akan selesai dengan Membaca. kekuatan dengan kebesarannya Tuhan lah kayak gitu. Iya, Yes. betul. Terus ceritanya hampir sama kayak tadi aku ceritain ya, maksudnya memang bener nggak bisa teriak gitu. Iya, Kayak memang. kaku gitu kayak. Terkekang semuanya gitu ya. Dan penasaran juga menurut para sobat senja di cerita yang pertama ini apa sih yang para sobat senja itu rasakan? Rasakan, gitu? betul, Apakah betul. juga ternyata merinding seperti kita? Iya. Atau malah penasaran dengan siapa yang mengirim, pengen Betul. nanya dan sebagainya? Silahkan tulis di kolom komentar yang ada di YouTube ya, sobat Iya. senja ya. Atau mungkin teman-teman yang sobat senja yang punya apa ya, kemampuan lebih dari kita ya, kadang kan dia bisa seperti menjelaskan juga, lagi gitu ya. gitu ya, seperti apa ya, mengulang di masa itu, mungkin dia tahu kejadian apa yang sebenarnya terjadi gitu Betul, kan. betul. Pasti biasanya sih ada sesuatu yang apa ya, katakanlah melatar belakangi ya gitu. Betul, ya. betul Melatar banget belakangi sih. apa yang Kenapa itu bisa terjadi. terjadi? Kayak Om Betul. Hao ya bisa melihat tragedi. Iya, Nah, betul, kalau itu saya salah nggak- satunya nah, ya. saya nggak tahu ya, gitu ya. Yang kalau ini adanya Om Halo ya. Oke. Mungkin para sobat senja, untuk kisah yang pertama ya kan kita sudah tutup kayak gitu ya, dan mari para sobat senja kita simak cerita yang kedua. Sosok nenek penjaga kantor. Suatu hari, tepatnya pada bulan Maret tahun 2023. Seperti biasa kami melakukan aktivitas sebagai seorang karyawan. Kami mulai dengan briefing dan tentunya membahas kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada hari ini. Khususnya untuk hari itu, kami akan melakukan syukuran, yang mana atas pencapaian target yang sudah kami capai untuk kantor cabang kami. Kami merencanakan syukuran diadakan pada malam hari setelah selesai pulang kantor. Setelah kami melakukan briefing, aktivitas pun berjalan seperti biasa. Sekilas setelah kami melakukan briefing, aku izin untuk beristirahat sebentar di ruang salah satu rekan kerjaku. Tak berapa lama setelah aku beristirahat, aku melihat seorang sosok perempuan tua berdiri di samping motor kerjaku. Namun, setelah aku perhatikan secara nyata, ternyata sosok itu mengejutkanku
dan membuat aku sedikit takut pada saat itu. Tak terasa, aku pun melanjutkan kembali aktivitasku. Dan pada siang hari, aku melakukan aktivitas yaitu melakukan setoran ke salah satu bank yang ada di daerah wilayah kerjaku. Dan ternyata musibah pun datang kepadaku dan rekan kerjaku. Ternyata salah satu kendaraan kerja kami yaitu hilang, diambil seorang yang tak bertanggung jawab. Kami semua panik dan kami pun langsung menginformasikan kepada atasan kami, dan tentunya kami pun melapor kepada polisi setempat. Namun ternyata tidak membuahkan hasil. Kami pun juga bingung harus mencari kemana kendaraan kerja kami itu. Berhubung di wilayah kerja kami pun masih percaya dengan orang-orang pintar, kami pun mengambil langkah itu untuk mendatangi salah satu orang pintar yang ada di wilayah kami. Kami minta petunjuk kepada orang pintar itu untuk tahu di mana keberadaan kendaraan kami. Di situ kami diberikan 3 bungkusan berisi beras kuning, bunga, dan koin dengan pesan tolong ditaburkan di sekeliling kantor. Tentunya setelah kami datang dari orang pintar tersebut, kami langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh orang pintar itu. Namun tepat 2 hari setelah kami mendatangi orang pintar, yaitu pada Kamis malam Jumat, kami mulai merasakan hal-hal aneh yang terjadi di kantor cabang kami. Tentunya kami saat melakukan briefing malam untuk setelah selesai pulang kerja, banyak sekali rekan-rekan kerjaku yang merasa pusing, mual, masuk angin, dan suhu badan yang tak menentu. Dan termasuk aku. Saat pertengahan briefing, aku mulai merasa tidak nyaman. Dan salah satu rekan kerjaku meminta izin terlebih dahulu untuk istirahat di dalam kamar. Pada saat itu, aku mencoba untuk memejamkan mata. Seketika, mataku gelap dan panas di sekujur tubuhku. Rasa leher seperti tercekik dan aku pun tidak bisa berteriak untuk meminta pertolongan kepada siapapun. Sedangkan aku juga merasa bahwa teman-temanku juga sedang menjerit kesakitan, namun dari ruang sebelah. Seketika ruangan terasa pecah. Teman-teman pun menghampiri ke kamar. Dan salah satu rekanku yang tadi merasakan hal yang sama, mendengar jeritanku dan mulut seketika bungkam dan seperti ditindih sebuah bayangan hitam. Selang beberapa saat, aku seperti terjatuh di sebuah jurang, dan aku melihat 2 rekanku yang mendatangi orang pintar menatap dengan tatapan kosong. Berjalan, digandeng dengan sosok hitam yang besar, mengarah ke cahaya yang sangat panas. Tanpa disadari saat itu pun aku berteriak, "Tidak!" Dan aku sudah tidak sadarkan diri. Saat aku tidak sadarkan diri, dari cerita rekan-rekan kerjaku, ternyata aku dan rekan kerjaku mengalami hal yang sama, yaitu
kesurupan, ataupun kerasukan. Dan ternyata aku tidak sadar dengan hal yang terjadi. Akan tetapi ada hal yang aneh ketika aku dan rekan kerjaku merasakan kerasukan tadi. Karena hal yang terjadi adalah kami seperti saling saut menyaut, adu mulut menggunakan bahasa yang tidak jelas. Sampai waktu yang cukup lama, temanku pun mengatakan bahwa kami tidak sadar dan masih bertingkah laku aneh. Karena itu bukan seperti kami yang biasanya. Akhirnya pun atasanku berinisiatif untuk meminta untuk rekan-rekan kerjaku kembali bekerja seperti biasa. Agar hal yang tadi terjadi menimpaku dan rekan kerjaku tidak mereka rasakan. Dan tak berlama pun, atasanku memanggil seorang ustadz untuk mengobati aku dan rekan kerjaku. Karena pada saat itu lagi dan lagi kami menjerit secara bersamaan. Saat tubuhku disentuh dan dibacakan doa, aku merasakan tubuhku seperti dibakar oleh api dan sakit menyekik di tenggorokanku. Aku merasa ada sosok yang keluar dari tubuhku, berasap berwarna hitam. Pada saat itu juga rekan kerjaku berhenti menjerit dan diam, dan kemudian kami pingsan. Menurut cerita dan teman-temanku, usai diobati oleh ustadz, ternyata yang merasuki adalah sosok yang dikirim oleh orang pintar yang didatangi rekan kerjaku, yang memberikan sebuah bungkusan yang berisi beras kuning. Kemarin ternyata sosok itu marah karena di dalam titipan orang pintar itu ada sosok yang dihalangi oleh sosok nenek bersanggul putih yang merasuki rekan kerjaku. Ustadz bercerita bahwa nenek berpesan kepada kita semua, kita tidak boleh percaya akan hal-hal mistis. Datang ke orang pintar, menabur beras ataupun apapun itu. Karena nenek sang penjaga kantor marah. Nenek ingin kantor yang sudah ia tempati lebih lama daripada kami bersih dari hal-hal tersebut. Karena yang berhak melindungi kantor itu hanyalah dia, bukan sosok lain. Dengan berpesan juga agar bungkus yang diberikan oleh orang pintar itu untuk kami buang ke sungai. Setelah keadaan reda, rekan-rekanku pun diminta untuk segera pulang ke rumah masing-masing, sedangkan aku masih tinggal di mes itu. Kemudian pagi harinya kami bercerita bahwa aku dan rekan kerjaku ternyata semalam memimpikan hal yang sama. Bahwa kita semalam bermimpi bertemu dengan nenek kantor itu lagi dan tersenyum manis sambil membelakangi dengan suasana yang sejuk dan nyaman. Jadi cukup panjang dan detail ceritanya kali ini ya. Jadi si nenek ini sebenarnya penjaga kantor itu, dan si anak ini pergi ke orang pintar untuk minta sesuatu perlindungan gitu lah ya. Karena dia sempat ada musibah jadi kan, ternyata pada saat dia melakukan aktivitas melakukan setoran di bank atau mampir dulu, ternyata motornya hilang. Jadi si teman-teman ini pergi ke orang pintar. Iya, karena sudah melapor ke polisi, ke media juga, tidak membuahkan hasil. Tidak membuahkan hasil dan terpikirlah untuk mencari tahunya di mana posisi orang pintar ini untuk tahu motornya ada di mana.
Dan Betul, ternyata dan- si sosok penunggu kantor yang si nenek ini nggak Tidak suka suka. ada makhluk lain untuk membantu mereka Iya, gitu. Jadi ya jadilah seperti itu. Wah, ya agak ngeri karena kan ini kayaknya cerita pertama soal kesurupan ya. Ya, Iya, betul. betul. Pertama soal Kesurupan. kesurupan itu pun juga apa namanya banyak hal kayak gitu ya Ya, betul. yang mengaitkan karena kalau orang bilang kan ada kesurupan itu pun juga ada yang memang bawaan, Betul. gitu kan ada orang yang memang mungkin dari leluhurnya juga Ya. seperti itu Betul, kayak betul. gitu kan dan sebagainya. Ada juga yang minta dibuka dan sebagainya kayak Ya. gitu ya. Dan yang menarik itu kadang-kadang memang ada yang menular kayak gitu kan. Ya, betul. Karena setelah ini dalam keadaan panik, nggak bisa ngontrol dirinya sendiri gitu kan, akhirnya dia juga kena juga kayak Iya gitu. sih, Nah, betul, Oke. betul, betul, betul. Betul. Ingat lagi Mas Fajrul, masalah kesurupan, benar kayak Mas Fajrul bilang, dulu pernah juga ngalamin waktu SMP tahun-tahun 2009, 2008-an ya lah ya. kayak gitu. Itu kan lagi masih apa nih? Terkait fenomena kesurupan massal di sekolah. Oh, iya, benar, Itu benar. pernah ke sekolah aku waktu SMP Oh, iya. terjadi seperti itu gitu. Aku nggak tahu waktu itu katanya tuh taman belakang tuh pohonnya kayak habis ditebang gitu. Tapi betul. Dan itu terjadi banyak teman-teman aku yang kesurupan ya, teriak tiba-tiba lagi pelajaran kayak gitu teriak kencang-kencang kayak gitu. Sampai ada yang pas saat kita yang nggak kesurupan gitu kan ceritanya Jadi mau ketakutan mau kabur kan ke bawah gitu. Jadi itu ketemu sama orang yang kesurupan. Kesurupan, gitu. Dan itu dia kayak agresif banget gitu sampai Iya, temanku kena pukul gitu sampai biru iya? matanya. Iya. Hmm. Itu sih fenomena tentang kesurupan Tapi yang aku betul jadi ya. ingat. Kalau di Acil pernah nggak Cil? ada kesurupan Pernah. Awalnya sih ngerasa nggak ada lah ya, maksudnya kesurupan Masa, maksudnya heeh. mikirnya gimana sih kok bisa ketular gitu kan. Iya. Padahal kan itu masuk ke jiwa raga orang Betul. masing-masing gitu ya. Tapi itu benar, itu pun pernah terjadi di waktu itu aku SMP juga. Sama kan? Mungkin yang nonton dan se-SMP sama aku pasti langsung oke, itu pernah terjadi. Itu benar-benar terjadi. Sama, jadi di SMP itu tuh memang ada pohon yang besar dan itu sudah lama sekali. Dari zaman kakakku sekolah pun masih ada itu. Jadi pohonnya 2 gitu ya, kayak gerbang sekolah terus ada pohon 2 gitu. Kayak gapura gitu loh istilah pohon itu jadi gapura gitu. Nah, itu memang karena sudah untuk mungkin keamanan teman-teman juga, jadi akhirnya itu ditebang lah. Iya. Awal usut punya usut tidak ada masalah setelah ditebang pada saat itu. Nah, ingat banget mulai kejadian kesurupan massal itu adalah waktu hari Jumat. Kita senam, kita senam bareng. Nah, tiba-tiba dari barisan belakang itu kita kira lagi berantem. Kan biasa tuh kalau zaman-zaman anak SMP senam kan suka usil lah ya gitu. Kita kira dia berantem. Ternyata enggak gitu kan. Tapi kenapa dikira berantem? Jadi habis dia gini-gini terus dia sadar gitu. Oke, itu masih kayak masih nggak ada apa-apa. Nah, akhirnya kembali ke jam pelajaran. Ternyata mulai ada satu kelas yang mulai salah satu siswanya itu kerasukan. Udah mulai satu kelas kerasukan, mulai ternyata merambat ke kelas sebelah. Dan itu sebenarnya jarak kelasnya memang jauh di kelasku waktu itu kan. Jadi masih kayak kita nggak tahu tuh kalau ada kejadian si kesurupan itu. Nah, habis itu ternyata memang ada di belakang kelasku juga itu pojok lah, kantin itu pojok dan jarang didatangin. Dan pernah juga konon katanya di kelas dekat kantin itu pernah ada yang melakukan ya hal yang kurang mengenakan lah gitu. Jadi arahnya yang siswa kerasukan itu dia mengarahkan mau ke tempat itu. Udah, itu di hari Jumat ya. Ada yang mulai nyambar satu-satu, ada yang sampai lari itu sampai ngejar ke ruang kepala sekolah, ke ruang guru itu juga ada. Itu kita cuman akhirnya udah dipulangin semua lah gitu. Betul. Hari Sabtu ada lagi jam 10 mulai satu-satu yang cewek-cewek pingsan semuanya. Nah, yang di hari Jumat itu baru ingat lagi senam itu yang pertama kali adalah yang kena itu cewek. Dan itu pertama kalinya aku ngeliat juga, misalnya seumuran kita yang kerasukan itu matanya merah melotot dan liatnya cuma ke atas. Oh iya. Itu akhirnya diangkat karena itu udah mulai tuh nyamber kemana-mana di hari Jumat. Sabtu ada lagi, mulai lagi. Selesai itu pas kita masih jam 10 semuanya kena. Disuruh pulang. Kita kan ada jeda ya, hari Minggu libur. Ternyata puncaknya adalah di hari Senin. Berlanjut Itu ya, berlanjut. Jadi hari-hari. selama 3 hari itu berlanjut pada saat jam upacara. Nah, itu banyak akhirnya yang tumbang dan akhirnya dipulangkan semuanya. Dan penyelesaian itu cukup lama. Dari ya mungkin maaf kalau ada salah cerita. Jadi
ada satu anak yang ternyata terkena dampaknya karena jadi sosok yang sangat kuat itu masuk di salah satu teman lah gitu, dan akhirnya itu cukup mengubah kehidupan dia. Karena kan ada yang sampai ke bawah gitu kan. betul, Jadi betul. ternyata di sosok itu, sosok yang sudah menjaga lama sekali sekolah itu marah karena Pohonnya pohon itu dirusak ditebang, atau dan gitu ya. ya punya usut itu sampai memang kita akhirnya membersihkan sekolah itu cukup lama ya? benar-benar cukup lama, dan teman itu ya cukup ya, karena dia ngomong mungkin sampai linglung gitu ya. Itu memang sempat terjadi di anak itu. Jadi itu benar-benar sampai masuk koran, Masuk koran, ya. Itu kita mikirnya wow, kayak nggak ada lah cuma di TV gitu kan. Oh, Atau iya, cuma kalau Ternyata lihat, ada ya. di pabrik-pabrik lah kayak gitu. Oh enggak, ternyata memang Bener, itu bener. Aku ada. pernah Itu ada. ngeri sih, Iya, ngeri sih. benar. Ya, Tapi memang. kalau di sekolahku itu pas kejadian sehari kesurupan massal itu, pas besoknya 2 hari itu kayak diliburin gitu. Jadi Ya. nggak ada yang masuk. Oh iya, Jadi iya. seolah-olah kayak Diliburin. dinetralisir dulu lah supaya Ya, kita masuk. nah itu kita masih disuruh tuh, jadi Jumat terjadi, Sabtu masih, Senin gongnya, dan cukup lama untuk sampai heboh ya. lah, karena memang di tempat itu emang tempat wilayah sekolah-sekolah Betul. kan, jadi ketika terjadi itu jadi pasti orang nggak bisa ditutupi lah berita itu. Iya, menarik karena apakahnya banyak kejadian kayak gitu gitu ya. Nah, betul. boleh mungkin para sobat senja yang ada di sana boleh diceritain kayak gitu ya. Barangkali para sobat senja pun juga punya kisah-kisah kejadian terkait dengan kesurupan kayak gitu kan, atau biasanya kan ada yang melatar belakangi Iya. gitu kan. Betul. Ini kenapa sebelumnya, terus habis itu dia kenanya seperti Kenanya, apa, betul, dan betul. setelah itu selesainya seperti apa kayak gitu. Dan betul itu sih. pasti banyak banget kayak gitu kan. Dan pengen tahu sobat senja kalau misalnya dalam keadaan seperti itu bisa diceritain kayak gitu ya. Dan apa sih barangkali sobat senja ada yang juga pernah kesurupan, Benar sih. boleh juga dituliskan gimana perasaannya ketika kesurupan atau pas mungkin ngelihat hal-hal Ngelihat yang kayak orang gitu yang gitu ya. kesurupan ya gitu. Tapi Betul. memang karena juga tanteku merupakan intens untuk kesurupan itu cukup sering juga gitu ya. Iya, Itu iya. juga deg-degan. Jadi dari kecil itu Sering. sudah ketemu dengan hal-hal seperti itu. Jadi itu juga pentingnya kita untuk selalu menjaga diri gitu ya. Betul Menjaga banget. Tapi diri. kalau Fajrul pernah nggak sih langsung ngeliat gitu orang kesurupan? Pernah. Nanya ya. Melihat lah gitu kan, karena ya mungkin ya sobat senja sedikit informasi, karena Fajrul itu ya benar sih hebat gitu, salah satu agamanya yang hebat gitu di kita dibandingin aku sama Oji gitu kan. Kalau kayak ibarat kalau secara bacaan udah bener lah Fajrul gitu kan. Kalau aku sama Udah Oji, pasti lah ya. iya, kalau aku sama Oji bacanya buat diri sendiri gitu kan. Tadi Nggak masih peduli belepotan orang ya lain, kan. iya. Tapi pernah nggak sih Fajrul, apalagi Fajrul kan hidupnya berapa lama di pondok pesantren kan, jadi kan cerita-ceritanya juga. Apalagi Pernah nggak sih? Fajrul terkenal juga anak pramuka ya kan, Iya. sering berkelana ya kan. Jadi Gimana, dia pernah banyak nggak? hal-hal lain. Harus bukan di sini nih. Ya kan, maksudnya pernah nggak Iya, lihat iya. ataupun langsung Ya bertemu? pernah. Jelas sih pernah ya. Jadi sebenarnya di sekolahku pun juga sama. Di SMP juga, cuma yang dulu kan karena di yayasan ya, jadi ada SMP sampai SMA kayak gitu kan. Itu jaraknya kan dempetan gitu ya. Dempetan kayak gitu. Di SMA-nya itu sempat hampir sebulan. Apa tuh? Kesurupan masalahnya. Oh my god. Bulan lelah kayak itu. Bulan gitu, karena memang latar belakangnya itu ada aktivitas yang sebenarnya itu aktivitas apa ya, pengosongan sebenarnya kayak gitu loh. Aktivitas pengosongan, terus orang-orang kan diajak untuk muhasabah gitu kan. Dan mungkin ketika itu muhasabahnya itu termasuk cukup ekstrim. Kenapa? Karena bawa keranda. Waduh, itu Sekolah. Takut ya. Terus? Kayak gitu. Jadi memang sebenarnya kan tujuannya adalah untuk mengingat kematian sebenarnya. Iya, betul. Kayak gitu kan, untuk tahu pengondisian dan sebagainya. Cuma ketika itu ternyata dalam tanda kutip itu jebol juga kayak gitu kan. Akhirnya selama berapa minggu itu kejadian dan puluhan bahkan ratusan orang yang kena kayak gitu kan. Dan itu di sekolah diliburin. Iya. Kayak gitu. Nah, itu sampai memang ada yang bertahan nempel itu berhari-hari. Lama Iya, ya, lama ya. Ada yang berhari-hari kayak gitu. Dan setelah itu yang dilakukan ya istighosah lah katakanlah kayak gitu. Itu pernah kayak gitu. Terus yang apa namanya, yang kesurupan langsung kayak gitu, itu juga ada dulu pas lagi waktu kuliah kayak gitu. Jadi katanya sih dikirimin kayak gitu kan, dan memang alot kayak gitu. Orangnya itu si jinnya itu alot, karena yang namanya jin itu kan dia
dari asalnya kan dia kan dari asap. Nah, asap itu kan bisa bermacam-macam bentuknya. Makanya ketika ditanya kamu siapa dan sebagainya, terus dia jawabnya ini, barangkali bukan dia juga. Kayak gitu kan. Makanya harus waspada di situ. Nah, Itu yang namakan tipu daya. tipu daya setan di situ gitu kan. Nah, dia kesurupan kayak gitu kan. Itu ketika dibacakan kayak gitu kan, dia udah hilang. Tapi habis itu balik lagi. Ditanya kamu siapa, balik lagi kayak gitu kan. Dan itu sempat beberapa hari dia kayak gitu. Gitu kan. Akhirnya jadi apa ya? Ya dalam waktu itu juga kadang-kadang dimainin juga gitu sama anak-anak juga gitu kan. Nah itu sampai dibawa kemana-mana nggak lepas dan selesainya itu ketika dia dibawa ke rumah. Dan rumahnya kebetulan itu beda pulau. Oh, dipulangin ke rumah. Iya kayak gitu kan. Karena ada sesuatu kayaknya yang ganjel di sana. Kayak gitu kan. Nah itu sampai katakanlah malah kita itu kasihan sama anaknya. Iya, betul. Karena energi yang dikeluarkan untuk masuk keluar kayak gitu kan capek Betul, banget yang kayak gitu kan. Apalagi ketika misalnya lagi tanda kutip lagi ngobatin kayak gitu kan ada beberapa aktivitas fisiknya juga gitu kan, kadang-kadang ditampar gitu kan, disuruh keluar disuruh biar sadar dan sebagainya. Jadi kadang-kadang anaknya juga dan kan nggak bisa makan juga kayak gitu kan, makan dan sebagainya kayak gitu. Akhirnya dipulangkan dan kita sebenarnya khawatirnya itu ketika di pesawat. Oh iya, takutnya kayak gitu ya. kan. Tapi alhamdulillah itu sampai ke sana udah memang akhirnya selesainya di rumah kayak gitu. Selesai di rumah, memang ada apa namanya ya di pinggir selamatan mungkin kayak gitu ya, itu selesai di situ. Tapi yang jelas ada yang menarik sih, boleh cerita ya. Tapi ini sisi yang positif ya. Jadi yang namanya jin itu kan juga jin itu kan ada yang muslim juga, ada yang enggak juga. Nah, dulu pas waktu kami di pesantren itu salah satu teman kami itu kesurupan kayak gitu kan. Tapi ketika kesurupannya itu dia nunjuk-nunjuk kayak gitu, dia panas dan sebagainya kayak gitu kan, dia teriak-teriak dan sebagainya. Nah, cuma ketika lagi ditanya kamu seperti apa, kamu siapa, nah dia jawab dia itu dari alam lain tapi dia ikut ngaji kayak gitu. Nah, pas lagi kesurupan itu ditanya kamu apa yang pengen kamu sampaikan lah ya kayak gitu. Tapi si jinnya itu ngomongin kayak gini, kalian itu setiap hari itu baca Al-Quran kayak gitu kan. Pertanyaannya, kalian tahu nggak artinya itu apa? Makna Al-Qurannya itu apa? Nah, terus dia itu bilang di bangsa kami kayak gitu kan, itu juga dibahas kayak gitu. Artinya baca Al-Quran itu juga harus sama maknanya. Karena kalau kita nggak tahu maknanya ya percuma juga kayak gitu kan. Nah, selepas dari kesurupan itu mulailah ngaji kayak gitu, ngaji yang memang dijadwalkan kayak gitu kan, dijadwalkan setiap maghrib. Kalau dulu kan hafalan Quran. Jadi kalau misalnya mau hafalan Quran monggo, tapi kalau misalnya lagi nggak ada yang dihafalkan, dia baca Quran dengan maknanya. Tapi kalau yang mungkin di pesantren di Jawa kayak gitu ada kitab Al-Ibris namanya. Jadi baca Al-Quran tapi menggunakan makna Jawa. Tapi intinya adalah si jin itu menyampaikan hikmahnya gitu. Kalau membaca Al-Quran itu jangan cuma dibaca, walaupun membacanya saja itu udah dapat pahala banyak, tapi akan lebih bagus ketika kita itu tahu maknanya dan mengamalkan dan tentunya tahu tuntunan-tuntunan yang harus dilakukan sebagai pedoman hidup kayak gitu. Jadi itu ada hal yang kesurupan itu nggak cuma yang negatif, itu ya mungkin negatif yang tapi juga aku mendapatkan pengalaman itu juga kayak gitu sih. Makanya ada lagu kan? Apa tuh? Tombo hati gitu kan, baca Quran dan maknanya juga kan, jadi nggak sekedar lagu. Betul, gitu ya. Karena Al-Quran kan pedoman petunjuk al-huda. Itu yang benar Tuhan bilang juga ya, bahwa Tuhan menciptakan manusia dan jin itu kan untuk beribadah. Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Keluar kan ayatnya. Jadi ya seru ya, mungkin kalau untuk generasi sekarang kan masih udah mulai jarang lah ya. Kecuali mungkin untuk teman-teman yang ada mungkin di daerah mungkin Sumatera, Jawa gitu kan masih sering gitu ya, apalagi mungkin di wilayah masih yang percaya juga gitu kan, jadi sering menemani fenomena itu. Cuman mungkin untuk di kota-kota besar agak jarang lah. Jadi mungkin menemukan cerita itu hanya mungkin di sosial media. Mungkin gitu kan. Acil setelah kejadian itu ngerasa ngalamin kayak trauma gitu gak sih? Tapi berhari-hari jadi kayak takut ngelihat temen yang kesurupan kita tuh, kayak sampai temenku yang sama nggak kesurupan ngajak ngobrol biar nggak bengong gitu. Sampai tuh kayak lagi hening belajar takut
kayak trauma tiba-tiba yang teriak Iya, lagi iya, gitu iya. berhari-hari jadi itu kayak berhari-hari. halusinasi ya, Iya. tiba-tiba misalnya kita hening, tiba-tiba kayak berasa kayak ada yang teriak gitu, Iya, padahal sebenarnya takut, padahal nggak ada. gitu. Karena bener-bener yang waktu itu tuh dia lewat kelas sambil teriak sambil nunjuk gitu kan. Iya. Jadi kan kita bener-bener kayak yang di kelas tuh Kayak- dan pada situ belajar agama Ji. Lagi hening Jadi gitu, guru tiba-tiba agama orang tuh rame gitu. panik, tapi dia nggak boleh ngeliatin panik ya gitu. Iya. Jadi sebenarnya dia panik, jadi cuma yaudah baca apa yang bisa dibaca. Kan kita anak SMP ya, Iya. bacanya ya Bismillah aja, masih Iya, iya, apa iya. sih yang ada di pikiran gitu. Sedangkan masih anak SMP, masih kecil waktu itu gitu kan. Tapi ya itu jadi pelajaran Pelajaran juga juga. sih. Gitu. Mungkin teman-teman aku yang nonton ini kalian tertawa juga sih, karena Sama. pernah salah satu menjadi korban juga yang kerasukan. Iya. Sama di sekolah itu mungkin nggak tahu apa aku doang ngerasa itu toilet tuh sebagai tempat yang menakutkan sampai kayak mendingan gak usah ke toilet deh kalau di sekolah. Betul. Padahal toiletnya nggak apa-apa bersih juga gitu, tapi bawaan hawanya tuh mendingan gak usah ke Correct. toilet. Iya, iya, benar. Terus kenapa kadang lampunya harus kuning? Nah, Iya nggak sih? Karena Bener. sebenarnya mau sekolah bagus juga, padahal kan ada tuh lampunya warna putih gitu Ya, harusnya nanti ya. kalau misalnya lampunya ungu jangan jadi ruangan ini. Oh iya, jadi Malah disco jeduk-jeduk malah. nantinya. Iya itu toilet Tapi kan kayak kenapa ya gitu kan? Padahal kadang dia udah taruh di tempat yang paling sebenarnya terang deh gitu, tapi ada aja sosok iya. Hmm. Padahal kalau kita sekarang mikir ya itu ya toilet Iya. gitu, tapi kalau waktu kita ngerasain itu toilet tempat kayak yang nggak harus di kita datangin itu gitu. Tapi sampai sekarang sih kalau sendirian ke toilet juga cepet, Iya. rasanya harus lari kembali ke tempat yang ramai itu harus cepat. Iya. Jadi seru cerita Seru, dua hari seru. ini, 2 hari ini. Dua Episode hari episode ya. ini cerita yang kedua, yang pertama seru banget, apalagi yang kedua ya, karena dia ceritanya cukup detail. Iya, betul. Dan ternyata ya lagi-lagi ada hikmahnya juga Betul. gitu kan dari sosok Cerita nenek itu. itu menceritakan bahwa ya tidak percaya dengan hal-hal itu gitu. Dan dia berusaha karena dia sebagai sosok yang sudah menjaga lama ya, dia yang akan melindungi teman-teman. Betul. Nah, itulah cerita kisah misteri kita ya betul. untuk episode kali ini. Menarik dan sangat menarik tentunya karena buat lumayan panas badan kita ya. Iya, Dan iya, untuk benar. Sobat Senja diingatkan lagi, jangan lupa untuk kirim kisah-kisah misterinya juga di Instagram mm_institute Iya, karena betul. nantinya ada 2 cerita yang beruntung akan kita bacakan di Dialog Senja Kutu Teror gitu. Nah, biasa segmen yang ditunggu-tunggu karena ini cukup apa ya, mengangkat adrenalin kita ya, terutama dalam kontrol suara dan muka. Jadi lebih kayak apa ya, challenge ya untuk kita semua gitu ya. Apakah kita bisa Pengen lihat lewati? ekspresi Mas Fajrul Betul. Apakah kalian laki banget apa laki aja? Laki banget kalau ini Oke, mah. sobat saja kita masuk dalam segmen video reaction nih. Kita lihat video-video apa lagi yang udah disiapin sama Mimin ini. Oke, silakan. Oh, ini lagi ada anak. Iya, ini yang anak kecil main sendiri. Tuh, jadi dia dikira main sama siapa gitu kan. Terus dia nggak ada main sama siapa-siapa. Oh, masih aman. Cuman kayak ngeri ya, itu anak kok bisa Kayak ada bentuk tangannya gitu. ngobrol Iya, gini kayak tadi ya. kayak ada Bayangan. tangan yang kayak gini ya. Tapi nggak ada sebenarnya. Coba lihat lagi. lihat Ada lagi. pas disamperin Tuh, tuh tuh, Oh, iya. tangan. Tuh, ada kan? Kayak Casper, Iya. Casper lagi. Nah, Itu pas assalamualaikum langsung hilang. Waalaikumsalam. Ya? tapi kira-kira nih, Waduh. pendapat dari kalian berdua nih, itu videonya sebenarnya editan atau memang beneran itu terjadi di anak itu karena dia punya teman yang Gak tahu sih, kalau sense-nya sih yang ngerasa itu beneran, yang merinding kalau tadi. Pas lihat ada yang apa, bayangannya itu, dan setelah assalamualaikum terus anaknya juga langsung diam set kayak gitu kan. Wah, kayak berubah ya. Iya, suasana Iya. langsung kayak hening diam gitu. waduh, ngeri. Kayak pas bapaknya nyamperin kan assalamualaikum, Maksudnya langsung gitu. hilang gitu. Tapi katanya juga anak-anak memang lebih sensitif ya. Ya, gitu. Dia bisa lebih merasakan. Iya, kayak ponakanku juga sempat kayak gitu tuh. Jadi pas lagi apa di pantai atau apa kayak gitu kan, dia itu ada rumah. Ini sedangkan Rumah. pas itu kan identik dengan Iya kan memang ya kosong kayak gitu kan, nggak ada kayak gitu kan. Habis itu udah langsung pulang ya. paling Fajrul omnya kan langsung ditarik aja daripada nggak aman ya. Oke, coba kita video kedua nih. Boleh.
Ini videonya lebih kok kali ini lebih horor ya, gelap-gelap gitu. Jadi, waduh. Waduh. Kenapa sih? Dia kenapa? Coba. Layang ya? Astagfirullahaladzim, dia bawa apaan, geng? Hilang loh di situ. Itu ada tuh. Mana? Ini ada hilang. Pak, Kenapa sih? Mau dikejar ya. Astagfirullahaladzim. Dia bawa apaan, cuy? Tuh. Di sawah deh Mas kayak. Jauh dong dia. Anjing. Waduh. Aduh, cuman lebih kayak deg-degan sih video itu gitu kan, maksudnya. Tapi kalau ini aku mungkin 50-50 ya. Iya, Nggak tahu sih gitu misalnya ya. apa enggak kayak gitu kan. Dekat sama gregetan ngapa harus disamperin Iya. sih? Kalau gitu Itu sih hal yang kenapa harus ya Orang lain sampai dia tuh kabur ya, yang Iya. ini malah. nanti ditongolin kabur. orang-orang Indonesia kan sukanya yang gitu, yang seru-seru gitu Nah, ya, yang fun-fun gitu biar ada apa ya ceritanya gitu. Boleh video yang terakhir ya ini ya. Iya, iya. Waduh. Kenapa sih gambarnya begitu? Allahumma. Enggak kok, enggak ada apa-apa. Oh, Nenek dong. Nenek bungkuk. Aduh, maksudnya ngeri banget tuh nenek-nenek malam-malam. Kan masih Oh enggak kok. masih diliatin ya, bukannya Tapi udah kan kabur. dia ngejar gitu kan kita deg-degan. Oke, video hari ini hebat kita terlupakan dulu. Oh, nggak ada reaksi apa ya. Cuma ini doang tadi. Itu mah aman, itu mah aman sih. Si malu lah sama jaket kulit Keluar kayak gini. ekspresi luar biasa. Mungkin kayaknya si Mimin masih kasihan sama kita. Iya, ya. Dua nggak kayak episode kemarin kita ya. cukup menegangkan, gitu kan jantung kita cukup Berdetak kencang ya. Iya, iya. Kali ini masih sosok lah, gitu. Tapi lumayan mengejutkan yang ketiga ya. Iya, itu Kita awalnya. takut, gitu Iya kan. kenapa- Samperin nenek-nenek. Iya, nenek di sini. Tapi habis ceritanya Minta nenek nyambung, tadi. guys. Iya, Nenek makanya. sosok penunggu kantor tadi. Tapi ya itu teman-teman sobat senja semuanya yang ada di rumah, nggak kerasa udah di penghujung acara. Betul. Seperti biasa kita sudah membacakan 2 cerita kisah horor dari teman-teman semuanya. Hmm. Udah ada 3 video yang lebih deg-degan tuh kita takut nunggu ya gitu ya. Iya. Kalau yang kemarin kan kita masih nggak bisa menentukan ini titik yang horornya di mana Mana? gitu. Kalau sekarang kita Udah lebih ke siap-siap nunggu kayak. gitu ya. Tapi Fajro apalagi udah ganteng banget hari ini Waduh. gitu kan. Agak beda ya Beda katanya. lah jelas gitu. Ya agak muka apa? Muka preman, hati perawan ya kan. Wah, Tetap ya ada ya preman-premannya ada. Iya, 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 Ya, iya. betul. Cakep banget kok hari ini. Oji juga hari ini gayanya manly banget gitu ya untuk ketemu sobat senja. Iya, di iya, rumah. benar. Dengan tentunya membacakan cerita-cerita horor. Dan jangan lupa untuk sobat senja boleh tuliskan komentar teman-teman terkait 3 video tadi nih. Kita mau tahu apakah sebenarnya teman-teman juga nunggu. Iya. Kok tumben videonya kali Yang ini ngagetin. kurang menegangkan Iya, gitu iya. kan ya. Jadi kayaknya Mimin biar PR lagi nih buat cari video-video yang keren. Mhm. Dan diingatkan kembali jangan lupa untuk kirim cerita-cerita horornya karena akan ada 2 orang yang beruntung dan akan mendapatkan hadiah dari teman-teman Dialog Iya, Senja. betul sekali. Fajro, Oji, Ya. kira-kira ada pesan nggak buat episode kali ini? Kita kayaknya 2 episode kemarin kita nggak ada kasih pesan nih buat Widih. sobat Dialog Senja. Mungkin apa ya, kalau dari aku sih mungkin pesannya tetap menjaga diri, ya kan? Menjaga diri dengan benteng-benteng. Takeshi. Bukan dong. Dengan menjaga diri, menjaga iman, kayak Iya. gitu ya. Dan apa namanya, intinya kita bisa membentengi diri sendiri dengan apa ya, katanya dengan kualitas keimanannya lah, kayak gitu kan, dan sebagainya. Kayak gitu. Kalau Oji, nah kalau aku mungkin di setiap aktivitas kita dimanapun kita berada gitu, jangan lupa selalu minta perlindungan Tuhan Iya. sih sebenarnya itu sih utamanya. memang teman-teman laki aku ini luar biasa sekali. Saya belum ada pendamping aja. Iya, ya, emang Jadi sih. kita berdoa sama-sama mendapatkan pasangan. Amin. Nah, pesan dari aku tetap saksikan Dialog Senja khususnya episode Kutu Teror dengan cerita-cerita kita yang menarik dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye.